Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Cahyawanda dengan NIM 10541112524 dari kelas SD 2E dari Prodi PGSD dan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan konsep dasar pendekatan Contextual Teaching dan Learning. Kedua, menganalisis penerapan CTL dalam pembelajaran sekolah dasar. Ketiga, mendesain kegiatan pembelajaran berbasis CTL untuk siswa sekolah dasar. Keempat, mengkaji hasil penelitian internasional yang relevan dengan pendekatan CTL. Kelima, menarik kesimpulan manfaat efektivitas pendekatan CTL dalam pembelajaran. B. Konsep materi CTL. Contextual Teaching and Learning atau CTL adalah pendekatan pembelajaran yang membantu peserta didik memahami materi pelajaran dengan cara mengaitkan materi tersebut dengan kehidupan nyata, yaitu dengan kehidupan nyata mereka baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Selain itu, terdapat pengertian model pembelajaran Contextual Teaching dan Learning atau CTL menurut para tokoh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Apriani 2018, Contextual Teaching dan Learning atau CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, selaras dengan hal tersebut, menurut Johnson 2007, Contextual Teaching dan Learning merupakan sebuah proses pendidikan yang bertujuan membantu para siswa melihat makna di dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya. Kemudian, menurut Rizkia 2022 menyatakan bahwa Contextual Teaching dan Learning merupakan sebuah pembelajaran yang bisa memberikan dukungan serta penambahan pemahaman konsep siswa dalam menyerap materi pembelajaran dan mampu memperoleh makna yang dipelajari dari asal kejadian yang dialami peserta didik. Terakhir, sedangkan menurut Fatur Rahman 2012 mendefinisikan Contextual Teaching dan Learning atau CTL adalah konsep belajar yang dimana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari konteks yang terbatas, sedikit demi sedikit, dan dari proses mengonstruksi sendiri. Terdapat karakteristik dari CTL atau Contextual Teaching dan Learning menurut Johnson 2002, yaitu pertama, konstruktivisme, yaitu berarti belajar membangun sendiri pengetahuan baru. Kedua, inquiry, proses mencari tahu sendiri daripada menerima begitu saja. Ketiga, questioning, yaitu mengembangkan rasa ingin tahu. Keempat, learning community, yaitu belajar dalam kelompok, diskusi. Kelima, modeling, yaitu pendidik memberi contoh nyata. Keenam, reflection, yaitu artinya merefleksikan pengalaman belajar. Dan terakhir, authentic assessment, yaitu penilaian yang mencerminkan kehidupan nyata. Selain itu, terdapat pula prinsip CTL, di mana pertama, belajar bukan hanya menghafal tapi membangun makna. Kedua, konteks dunia nyata penting untuk pembelajaran. Ketiga, kegiatan kolaboratif dan reflektif meningkatkan pemahaman. C. Contoh aplikasi CTL dalam pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama, contoh untuk pada mata pelajaran IPA dengan topik daur air.
Kegiatan yang dilakukan siswa yaitu siswa diajak mengamati genangan air dan perubahan cuaca di lingkungan sekitar, lalu mendiskusikan proses daur air menggunakan gambar dan eksperimen sederhana. Konteksnya yaitu menghubungkan konsep daur air dengan pengalaman sehari-hari seperti hujan dan pengobat. Pada pelajaran untuk matematika ada pada topik pecahan, yaitu kegiatannya siswa menggunakan buah atau kue untuk menunjukkan pembagian pecahan secara nyata. Dan untuk konteksnya aktivitas membeli atau membagi makanan di rumah. Dan contoh terakhir pada mata pelajaran PPKN dengan topik kerjasama, kegiatannya yaitu proyek kelompok seperti membuat poster aturan kelas dan dengan konteks menanamkan nilai gotong royong dan kebersamaan di lingkungan sekolah. D. Uraian 3 jurnal internasional yang relevan. Yang pertama ada penulis yaitu Shares SG yang diterbitkan pada tahun 2003, The Journal of Education Research dengan judul The Effect of Contextual Teaching on Student Motivation and Achievement. Kesimpulannya, CTL secara signifikan meningkatkan motivasi belajar dan prestasi akademik siswa karena materi terasa lebih relevan dan aplikatif. Contoh kedua yaitu penulis Hudson P. dan Whistler JS tahun 2007, nama jurnal Education Practice and Theory, judul Contextual Teaching dan Learning for Practitioners. Dengan kesimpulannya, pembelajaran kontekstual memperkuat keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa karena mereka belajar melalui pengalaman nyata. Contoh ketiga, penulis Yulianti D. dan Fikri MZ tahun 2020, Jurnal International Journal of Instruction, judul The Implementation of CTL in Elementary Science Learning. Kesimpulan, penerapan CTL di sekolah dasar secara efektif meningkatkan pemahaman konsep IPA karena siswa lebih aktif dalam pembelajaran berbasis eksperimen dan diskusi. Kelebihan dan kekurangan contextual teaching dan learning. Yang pertama, kelebihan contextual teaching dan learning yaitu suasana belajar yang menyenangkan. CTL menciptakan suasana belajar yang aktif dan interaktif. Siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan merasa lebih antusias. B. Kesadaran terhadap lingkungan. CTL mendorong siswa untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Hal ini meningkatkan pemahaman dan kepedulian siswa terhadap lingkungan. C. Kepercayaan diri. CTL memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan ide dan pengalaman mereka. Hal ini meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berkomunikasi. D. Kesiapan menghadapi tantangan. CTL membantu siswa belajar memecahkan masalah dan beradaptasi dengan situasi baru. Hal ini mempersiapkan siswa untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan nyata. Berikutnya, untuk kekurangan contextual teaching dan learning, ada A. Tuntutan keahlian guru. Guru perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang kuat dalam menerapkan CTL. Hal ini membutuhkan pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. B. Efisiensi waktu. CTL dapat membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan metode pembelajaran tradisional. Guru perlu pandai mengelola waktu dan menjaga fokus pembelajaran. C. Manajemen kelas. Menciptakan kelas yang kondusif dalam CTL, terutama saat pembelajaran di luar kelas, dapat menjadi tantangan. Guru perlu memiliki strategi manajemen kelas yang efektif. D. Pengawasan ekstra.
Siswa yang belajar dengan CTL mungkin membutuhkan pengawasan ekstra karena rasa ingin tahu mereka yang tinggi. Guru perlu memastikan keselamatan dan fokus siswa selama proses belajar. Terakhir, kesimpulan, CTL merupakan pendekatan yang sangat efektif untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa melalui keterkaitan materi pelajaran dengan konteks kehidupan nyata. Komponen-komponennya mendorong siswa untuk aktif, berpikir kritis, dan belajar secara bermakna. Bagi guru SD, CTL adalah jembatan antara teori dan praktik sehari-hari yang mampu membuat pembelajaran lebih relevan, menarik, dan berdampak. Dengan CTL, siswa tidak hanya menghafal, tetapi menghayati dan menerapkannya pada pengetahuan dalam kehidupan nyata. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.